Halo saudara pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Suara Dewan. Kali ini bersama saya Briansyah Dewandri dan selama 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait topik yang sudah kami angkat khusus untuk Anda, yaitu dunia kerja di Jawa Timur pasca putusan MK atas UU Cipta Kerja. Dan membahas terkait hal tersebut, di mana tanggal 31 Oktober 2024 kemarin jadi hari bersejarah bagi dunia tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan bagaimana kita untuk membahasnya, lalu antisipasi ataupun persiapan yang harus dilakukan terkait hal tersebut, kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang kali ini sudah hadir bersama kami. Yang pertama, izin kami perkenalkan di hadapan Anda, beliau adalah seorang pengamat ekonomi dari Ubaya. Beliau adalah Dr. Andes E.C. Bambang Budiarto MSI atau biasa kerap disapa Bapak BB. Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas Brian. Terima kasih Bapak sudah bersama kami. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami perkenalkan juga narasumber yang ada bersama kami. Beliau adalah Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jatim, Bapak Dr. Hamdani SHMH. Pak Hamdani, bagaimana kabarnya? Baik Mas. Terima kasih banyak Pak Hamdani, Pak Bambang hari ini sudah bersama kami. Terkait putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang diketok pada tanggal 31 Oktober 2024. Saya ingin tanya ke masing-masing narasumber, kiranya apa yang menjadi satu highlight mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk mengawali perbincangan kita. Pak Bambang dulu boleh, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jadi komentar saya terlalu dini, terlalu pagi untuk bikin euforia bagi sejawat ketenaga kerjaan buruh itu atas lolosnya putusan MK ini. Itu komentar saya pertama itu. Yang kedua, ini kan mendekati pilkada Mas Brian ya. Pilkada tanggal 27. Tanggal 28 kira-kira quick count itu sudah ada. Quick count itu kira-kira sudah ada pemenangnya. Dan kira-kira juga hadiah pertama bagi para pemenang pilkada ini, baik gubernur atau wali kota bupati, itu adalah ritual akhir tahun itu, demo, nanti pasti ada demo atas tuntutan upah. Pak Prabowo minta tanggal 7 diumumkan, tapi ternyata diundur tanggal 21 Pak ya, 21 November, pilkadanya 27, 28 ada quick count, euforia sehari, besoknya kira-kira akan ada biasanya mohon maaf ada ketidakpuasan di beberapa daerah. Nah, tapi apapun ini adalah satu yang harus disikapi secara bijak. Nah, saya memahaminya begini. Sebenarnya atas lolosnya beberapa tuntutan ini oleh Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja, Pak ya begitu. Ini belum mencerminkan sebuah real kemenangan, kalau boleh disebut kemenangan ya bagi buruh. Kenapa? Karena di sana kalau saya cermati itu masih sangat panjang perjalanannya, panjang sekali. Setelah lolos keluar dari undang-undang Omnibus Law ya, keluar dari base ini. Jadi base ini kan memang gede gitu ya. Gede, isinya bisa macam-macam. Dan saya lihat base ini memang tidak cocok dinaiki undang-undang ketenaga kerjaan ini. Saya melihatnya gitu sejak awal dulu itu. Memang ada beberapa hal yang dikeluarkan dari base ini, salah satunya ya ini, karena terlalu rigid itu. Nah, ketika dia harus dikeluarkan atau beberapa keputusan sudah lolos ini tadi, ternyata masih ada bahwa maksimal atau kurang lebih 2 tahun ya, saya pikir gitu, bagi para pembentuk undang-undang itu mesti membentuk, kalau boleh disebut undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, di situ nanti akan muncul kembali beberapa klausul tentu saja, pasal dan ayat. Ini akan dicermati lebih lanjut oleh sejawat arah ketenaga kerjaan, akan dilihat kembali, tentu akan memunculkan banyak hal yang dikritisi gitu ya, ketidakpuasan saya pikir juga ada, diuji publik kira-kira. Nah, ini masih begitu panjangnya gitu, seperti itu. Jadi sementara yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya komentari itu Mas Brian. Baik Pak Bambang. Terima kasih sudah mengawali highlight pada kali ini.
Ke Pak Bambang lagi, Pak Bambang, untuk melihat tadi yang sudah dijelaskan ini sebenarnya aturan yang tadi kita bicarakan semua ini sebenarnya menguntungkan kemana sih Pak arahnya ini Pak? Pemahamannya sebenarnya bukan menguntungkan yang mana kalau menurut hemat saya. Karena begini, siapapun presidennya, apapun kebijakannya, semuanya pada saat pilpres atau pilkada itu pasti teriak welfare, kesejahteraan. Ya. Pilihlah saya, akan saya sejahterakan. Dan saya yakin percaya, masih yakin percaya bahwa pimpinan baik di daerah ataupun pusat itu pengennya itu sejahtera itu pasti. Semuanya lah gitu ya. Nah, sejahtera tentu saja ini ke semuanya. Dan ada di asta cita Pak Prabowo. Oh iya, Itu ya betul ya, asta cita. Yang nomor 3 ini yang saya juga heran, jarang disinggung-singgung sama sejawat dari ketenaga kerjaan para buruh ini tentang pemberian kesempatan kerja dan kualitas lapangan usaha yang lebih berkualitas dan ada lanjutannya. Nah, atas pemahaman tersebut sebenarnya Asta Cita kan cita-citanya jauh gitu ya, untuk sampai dibahasakan Indonesia Emas 2045 dan sejenisnya. Nah, untuk sampai ke sana salah satu indikatornya kan pendapatan. Nah, kalau tadi saya punya istilah keputusan MK itu bukan kemenangan yang real, beliau tadi katakan kemenangan yang semu kan gitu ya. Nah, jadi pemahamannya dalam hemat saya jangka pendek Pak ya ini kira-kira sepertinya sejawat buruh ini akan lebih seneng atas tuntutan upah minimumnya yang terpenuhi di akhir-akhir tahun ini dibanding kemenangan ini. Kalau saya lihat seperti itu, fokusnya mungkin di sini dulu, karena memang pada akhir tahun itu kan selalu ini yang dibicarakan. Nah, dari pemahaman latar belakang tersebut bahwa presiden atau kepala daerah pengennya sejahtera kan gitu ya. Terus sejahtera itu salah satu indikatornya ya pendapatan. Pendapatan menjadi salah satu indikator juga untuk sampai pada Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kira-kira piro sih sakjane pendapatan kan gitu ya. Itu kalau mau hitung-hitungan gampangnya, itu sebenarnya kalau dikurskan dan lain-lain sebenarnya per orang, per kapita itu jatuhnya sekitar dia 18-20 juta gitu lah. Pokok naik masyarakat kita itu pendapatannya wis segitu 18-20 juta itu mohon maaf karena kursnya naik turun ya. Itu wis isok masuk Indonesia Emas negara maju salah satu indikatornya pendapatan. Tapi masalahnya di kita Mas, banyak kok orang yang pendapatannya 25 juta mungkin ya. Tapi di rumah dia tuh harus mikul banyak orang. Ono istrinya, anaknya 2, 3. Nah ini harus membagi. Akhirnya rata-rata jadi berapa ya? Kira balik di angka 5 tadi. 5 ini yang real dituntut oleh teman-teman kan gitu ya. Surabaya nanti pengennya 5 juta. Ini dengan pemahaman tahun sebelumnya itu 45, 47, sekarang harapannya ke 49, kira-kira seperti itu. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah yang menang siapa kalau saya, bahwa pengennya itu semuanya itu welfare sejahtera bareng, kira-kira kok demikian. Sudah terlebih dahulu pemirsa masih bersama kami dan jangan kemana-mana, masih bersama dalam program Suara Dewan. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Suara Dewan dan masih membahas terkait dunia kerja di Jawa Timur pasca putusan MK atas UU Cipta Kerja. Dan kali ini kami kehadiran satu narasumber lagi. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Denny Wicaksono SOS. Pak Denny, selamat datang. Hatur nuhun sama tahu. Sama-sama, mohon maaf terlambat. Nah, selanjutnya tadi masih bersama dengan pengamat ekonomi dari Ubaya, Bapak Dr. C.C. Bambang Budaro MSI, dan juga Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur, Bapak Dr. Hamdani SHMH. Melanjutkan perbincangan kita, tadi Pak Hamdani sudah membahas terkait bagaimana dalil dari putusan MK tersebut dari segmen Alga ya, ya Bapak ya. Mohon izin Bapak bisa kembali dilengkapi berbagai keterangan tersebut untuk pemirsa. Iya, terima kasih Mas. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi munculnya tentang pembatasan alih daya ini buat
kalangan pekerja buruh adalah pengulangan masa lalu. Andai kata Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada, maka 13/2003 sebagai payung hukum awal sudah menulis dan menerangkan bahwa pekerjaan A, B, C, D ini tidak boleh dialih daya. Namun dalam praktek, namanya pengusaha Indonesia kan super kreatif Pak sedunia. Jadi yang harusnya tidak boleh dilanggar, karena tidak ada sanksinya. Toh kalau sanksinya nanti orangnya sudah capek, baru muncul putusannya. Nah, posisi seperti ini, harapan pekerja buruh Indonesia apa? Pemerintah hadirlah di tengah-tengah kita. Kalau jadi wasit, seperti wasit bola. Di situ ada pelanggaran, langsung ditindak. Jangan di situ ada pelanggaran yang memeriksa lembaganya berbeda, kemudian yang memutus lembaganya berbeda. Orang yang awalnya masih kenyang berapi-api, bahasa kita NKRI harga mati, sudah amblas Pak energinya untuk memperjuangkan tentang bagaimana nasib saya. Yang paling kritikal Bapak Ibu mungkin sahabat-sahabat semuanya, ini kan kadang-kadang di sektor perbankan Pak, yang nyata di depan mata. Seragamnya sama, disiplinnya sama, tapi kemana dia bernaung itu berbeda. Pada siapa dia bernaung itu berbeda. Pemerintah tahu, tapi apa yang mau dilakukan? Pertarungan kita, pertandingan hubungan industrial kita tidak seperti bola. 2 kali 45 menit siapa yang offset, kartu merah, kartu kuning, atau tendangan penalti. Itu belum terjadi langsung, tapi proses hukum yang ada. Nah, kami dari kalangan pekerja buruh memberikan kritik dan memberikan opini bahwa silahkan dihidupkan. Tapi nanti ketika aturan mainnya ini ada, berikan kepastian yang cepat dan sederhana. Jika memang diketahui ada pelanggaran, diketahui ada penyimpangan, terbitkan surat keputusan yang seolah-olah ini sebagai payung hukum awal. Apabila hakim memeriksa kalau sudah ada pernyataan penetapan dari pengawas ketenagakerjaan misalkan, maka ini sebagai bukti konkret, bukti akurat bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan alih daya, maka pekerja menjadi atau tidak dibenarkan dikerjakan di bagian tersebut sebagai pekerja alih daya. Namun dia sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut yang telah melakukan pelanggaran. Itu harapan kita Pak. Sehingga jangan sampai teorinya ini tidak boleh, itu tidak boleh, ketika ditemukan pelanggaran tidak diapa-apain. Bahkan kita harus melamar pekerja kita melamar pada perusahaan lain karena waktu menuntut, waktu memperoleh dan memperjuangkannya terlalu panjang. Gitu. Nah, sehingga para bangsa kita, para pekerja kita ini setiap tahun baik mendekati penetapan UMK, baik dalam peringatan Hari Buruh, baik dalam event-event mendekati PKK, kita selalu bersuara. Karena apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kaum pekerja buruh ini tidak pernah dapat perhatian yang serius. Yang ada adalah ya politikalnya panas-panas tai ayam Pak. Ketika tainya kering selesai, buang ke ladang jadi pupuk. Kita berjuang terus setiap tahun. Makanya Pak Wakil DPRD yang baru ini dekatlah dengan kita Pak, para pekerja buruh Jawa Timur. Jembatani kita dengan stakeholder di Jawa Timur ini, bahwa pekerja Jawa Timur ini Pak, cinta dengan investasi, bangga dengan Jawa Timur, padat investasi. Ada masalah Pak, ajak kita ngobrol. Jangan takut media, jangan takut rumor, jangan takut apa. Kita kepinginnya anak bangsa kita ini bekerja. Nah, kembali ke tentang alih daya atau pekerja kontrak pada pihak ketiga ini, bagaimana pendapat saya dengan putusan MK? Ya kita hanya senyum Pak. Butuh ketegasan dari pemerintahan Pak Prabowo, mekanismenya seperti apa? Menteri yang ditunjuk nanti, apakah produk hukumnya, apakah nanti melalui peraturan menteri, ataukah melalui peraturan pemerintah? Kita tunggu Pak. Turunnya kapan? Padahal hiruk pikuk UMK itu akan dibahas nanti. Pak PJ Gubernur akan menentukan UMP di tanggal 19 November. Pak PJ Gubernur akan menetapkan UMK di akhir November 2024, dan Pak PJ menurut informasi dari kementerian harus menerbitkan yang namanya upah minimum sektoral di 10 Desember. Produk dan payung hukum baru pasca MK ini sampai sekarang belum ada. Bagaimana kita? Makanya kalau tadi Pak Bambang sampaikan, sejawat dengan saya, kita ini juga semua kemenangannya Pak. Kita masih menunggu payung hukumnya nanti apa. Ketika PP nomor 51 2023 dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, terus pakai apa sekarang Pak? Sementara PP 36 sebagian dirubah oleh PP 51. Nah, kami bersuara, kami berjuang, kami menyuarakan kepada stakeholder, tujuannya ayo jangan gantung nasib para pekerja buruh Indonesia ini dengan
ketidakpastian hukum. Berikan secepatnya payung itu. Nah, saya juga bingung dengan Mahkamah Konstitusi. Kenapa putusannya kok di waktu yang seperti ini? Ini kan sama dengan kita. Dikasih minum, Pak, tapi kondisi panas. Mau diminum ini kita haus, nggak diminum ini panas. Eman, Nah, iya. seperti apa langkah kita? Bahasa kasar kita ya, si malakama buat pekerja buruh, tapi kita tidak pernah putus asa, Pak. Kita perjuangkan, kita jembatani saudara-saudara kita yang cinta dengan NKRI ini. Gitu, Mas. Baik, Pak Hamdan, terima kasih. Lanjut ke Pak Bambang. Mungkin pertanyaannya juga akan sama dengan Pak Hamdani ini. Bagaimana dengan adanya putusan MK terkait UU Cipta Kerja dan juga mungkin nantinya ke depan kita pastikan bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang sebenar-benarnya sesungguhnya bermanfaat untuk masyarakat. Pandangan dari Pak Bambang seperti apa? Jadi kebermanfaatan itu kan untuk semua harusnya ya. Meskipun ini konteksnya adalah undang-undang keluar dari undang-undang Cipta Kerja, tapi intinya yang diinginkan pasti untuk semua, tidak terbatas pada yang melakukan tuntutan yaitu sejawat buruh ini, tidak. Nah, memahami atas hal tersebut sebenarnya Mas Brian, pengusaha itu juga pinter, dia juga punya hitung-hitungan. Nah, pastilah sebelum masuk saya mengutip beliau tadi adalah bahwa pengen berinvestasi yang aman. Nah, seperti itu ya, pengen berinvestasi yang aman, duit yang ditaruh. Nah, terus setelahnya yang muncul supaya jangan ada ketakutan investasi tadi. Dulu memang di era-era Orde Baru kita pernah bangga investasilah ke Indonesia, tenaga kerja kita murah. Kalimat itu terucap, tapi kalau sekarang tidak berani kita katakan itu. Nah, atas pemahaman tersebut di beberapa yang sudah dilakukan tuntutan, argumen dari sejawat serikat pekerja ini ya, yang saya kutip, mohon maaf kalau tidak salah adalah tuntutan atas kenaikan sekitar 8-10%, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli gitu ya. Nah, daya beli. Investor, pengusaha tidak grogi dengan kalimat itu, Mas. Kenapa? Nah, pemahamannya begini. Gimana, Pak? Ini bisa dipahami teman-teman ya. Faktanya masyarakat, di masyarakat kita tidak pernah terjadi yang namanya market failure, kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu apa? Tidak bertemunya antara harga dan duit yang dipunyai. Nah, tidak terjadi itu. Bukti ini loh, masyarakat tetap bisa tuku beras, tuku motor, tidak terjadi kegagalan pasar. Itu pengusaha melihat itu, Mas. Ya, yang terjadi adalah kegagalan produk. Nah, wis menciptakan barang, tiba gak ono sing tuku, gak payu. Itu bukan karena kegagalan pasar. Jadi kalau ada argumen daya beli harus naik, mohon maaf ini sepertinya harus didiskusikan kembali di situ ya. Nah itu, jadi yang lebih penting adalah itu tadi bahwa tidak di situ. Memang ada beberapa hitungan ya yang saya kutip. Kita melihat itu karena pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sejenisnya. Nah itu. Nah memahami hal tersebut, semua memang harus naik. Jadi sebenarnya yang pengen naik itu tidak hanya kaum buruh, tidak. Pengusaha pun sebenarnya pengen harganya juga naik. Sebab kalau tidak, dia kan juga tidak mendapatkan progresif atas produktivitas dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi akhirnya kita boleh pahami bahwa kesejahteraan itu untuk semua. Ya pengusaha, ya karyawannya. Ya termasuk saya lah gitu. Nah kira-kira seperti itu. Gitu Mas Brian. Prediksi dari Pak Bambang sendiri sebagai seorang ekonom, Jawa Timur bisa terkontrol dengan baik Pak di 2025? Masa beberapa permasalahan yang menghadang itu saya pikir sudah terlewati, gitu ya. Keberadaan lembaga kontrol anggota dewan sudah ada, gitu ya. Nanti kepala daerah juga sudah ada. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa bergerak menjadi lebih baik di semuanya. Tentu saja dengan pemahaman bahwa semuanya itu punya visi misi yang sama, bahwa ini kebaikan untuk semua, tapi nek isine saling curiga ya wis ajur kabeh seperti itu. Nah kira-kira demikian. Jadi
yang diperlukan adalah kebersamaan, Mas, Hubungan kira-kira. baik. Iya. Bahasanya kalau di pemerintahan mungkin komunikasi kelembagaan mesti ada kan ya. Kalau di masyarakat ya rundingan dhisik, kira-kira demikian. Oke, Pak Bambang. Mohon maaf, hitungan kami tradisi selama ini yang terjadi bahwa APBD diketok 10 November untuk tahun ini karena periode baru, peralihan baru ini mungkin tidak akan sesuai dengan tradisi, tapi kami melihat tidak perlu buru-buru, yang penting hasilnya memang baik dan bermanfaat. Kami membuka ruang, kami juga kawan-kawan kalau pekerjaan di Komisi E ini juga insya Allah akan bersinergi dengan kawan-kawan buruh untuk kemudian sudah mulai kemudian melihat kondisi di 38 kabupaten kota, sehingga nanti ketika aturan turunannya jalan, kita tidak lagi mulai dari nol, tapi tinggal melanjutkan mana yang sudah sesuai, mana yang memang tidak sesuai, mana yang baik, mana yang tidak, itu insya Allah akan bisa segera jalan. Baik, Pak Denny. Baik, lanjut ke Pak Bambang. Pak Bambang menyikapi juga adanya putusan MK dan sebagainya. Ada mungkin yang belum kita bahas sedikit banyak adalah dari pengusaha sendiri. Kiranya pengusaha harus mempersiapkan seperti apa, Pak, sehingga mungkin nanti stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan tenaga kerja maupun juga pemerintah yang nanti memberikan produk-produk peraturan tersebut ini sinkron, sinergi dan juga menguntungkan satu sama lain. Jadi memahami atau melihat situasi atas diloloskannya beberapa tuntutan itu ya. Jadi dihitung-hitung itu kalau investasi 1 triliun bisa menyerap dulunya itu di atas 1.000, nah sekarang itu di bawah 1.000. Nah ini tentu artinya bahasa bagi pengusaha ini mengkhawatirkan loh, nek kon nuntut terus kan seperti itu. Nah terus satu lagi, dalam benak saya sepertinya sejawat buruh ini juga ojo kereng-kereng ke ini dalam melakukan tuntutannya. Kenapa demikian? Coba kita lihat, baik pemerintah ataupun pengusaha, ini sebenarnya kan selalu, pemerintah itu kan mencari investor ke sana kemari, luar negeri. Nah ketika pemerintah, apapun kementeriannya ataupun dari Pak Presiden, ketika deal untuk investasi dari manapun masuk ke kita, ini tentu saya yakin ada hitung-hitungan yang luar biasa di situ. Tidak sekedar ini loh, masuk 10 triliun atau masuk 100 triliun akan berinvestasi di sini sekian tahun menyerap tenaga kerja sekian, tentu tidak demikian. Kenapa? Karena investor tersebut bersedia memasukkan duitnya ke Indonesia, pasti juga berpikir dititipi pemerintahnya juga kan tuh, kon oleh apa investasi di sana tapi gowonen iki tenaga kerja di kita itu ke sana. Nah, ini kan masalah lagi. Yang di sini kita diributkan hiruk-pikuk bahwa tenaga kerja itu harus direpotkan dengan lulusan ini, harus bersertifikasi ini kan sekarang gitu Pak ya. Itu jadi kendala-kendala itu. Nah, ternyata dia juga punya hitung-hitungan deal itu tadi bahwa investor kamu ke sana nanti harus nitip ini. Atau yang terkini lah, iPhone berapa itu? 16. Nah, itu aku gelem pokoknya amnesty tax, bebas pajak dan sejenisnya. Nah, seperti itu. Ini kan sebenarnya juga pesan bagi para sejawat buruh gitu ya. Jawa, wah iya ya, nek terlalu keren, iki kok investasi juga sulit. Kira-kira demikian. Dan saya ingin tambahkan sedikit, saya suka komentarnya beliau tadi, bahwa ternyata memang menjelaskan teori itu lebih gampang Pak daripada statementnya beliau tadi. Jadi, nek gak ono duitnya terus mangan opo lapar tadi ya. Nah, ternyata bagi saya mudah Mas gambarnya itu ya. Autonomous consumption, gak ono duitnya konsumsi itu jek iso. Oh itu sangat gampang. Beda dengan realnya. Kira-kira demikian. Oke. Terkait bagaimana putusan MK dengan daya saing produk-produk, kalau Pak Bambang, apakah ini nantinya akan memberikan sebuah angin segar untuk nanti kualitas produk di Jawa Timur maupun juga pengusaha Jawa Timur juga semakin meningkat atau seperti apa Pak? Kalau dalam hemat saya masih terlalu panjang, masih terlalu jauh untuk perjalanan untuk sampai berimplikasi ke arah sana. Jadi bahwa kita di sini kan ini di-push ini ya sama pemerintah kota 38 kota kabupaten tadi, hampir semuanya sekarang ini kan punya ikon. Dulu kan ada batik mana? Batik Tulungagung, batik Madura.
sekarang loh Mas, semua kota itu punya batik kan gitu ya. Batik Tuban, batik Surabaya, semuanya punya. Nah, mereka masih berkompetisi di sini, mikir dia harus bertahan hidup usahanya, mengembangkan dan lain-lain. Jadi belum sampai pada pemahaman produk asing masuk, kita harus fight seperti apa, mengantisipasinya. Saya pikir kok masih ada beberapa langkah sebelum sampai ke sana. Terlalu dini untuk kita memprediksi ke sana. Iya, Baik, terlalu baik. jauh Mas. Matur nuwun untuk Bapak Denny Wicaksono selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Matur nuwun juga untuk Bapak Bambang Budiarto, Bapak BB selaku pengamat ekonomi dari Ubaya, dan matur nuwun Bapak Hamdani, Dr. Hamdani SHMH selaku Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita di